Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau tetap percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali dalam merenungkan sebuah ayat dari kitab suci, supaya kita itu terus bertumbuh, ya saudara, bertumbuh secara rohani, seperti tubuh kita ini terus bertumbuh, ya saudara. Ayo kita berdoa lebih dulu, ya. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, moga kiranya Tuhan berkenan untuk melalui kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, ayo pada kesempatan ini kita akan buka Alkitab kita untuk membaca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, ya. Nah, saya akan bacakan, nanti saya jelaskan. Ini ayat bagus sekali, ya. Dikatakan begini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini yang menjadi arahan atau tujuan itu, yaitu berdoa. Berdoa itu kalau diupamakan, ya saudara, diupamakan orang denyut nadi. Artinya, kalau denyut nadi kita itu baik, berarti secara rohani, ya,
saudara itu mempunyai kehidupan doa yang baik. Ya, atau sering dikatakan detak jantung. Selama jantung kita ini masih berdetak, maksudnya sama dengan hidup rohani kita itu terus bergerak. Jadi saudara-saudara, kalau kehidupan rohani kita ini terus bergerak, ya berarti kita ini banyak doa. Sebab doa itu sama dengan membawa kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi untuk berdoa itu dibutuhkan, di sini dikatakan, ya coba saudara perhatikan, karena itu kuatkanlah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang. Orang yang tidak punya ketenangan, tidak mungkin dia bisa berdoa, saudara. Ya, orang yang hidup tidak tenang itu tidak mungkin dia bisa berdoa. Mungkin berdoa, tapi doanya itu ngelambiar, saudara. Padahal doa itu ya harus tertuju kepada Allah. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan, ya, sehingga doa kita ini ngelambiar itu kita tidak perhatikan. Di dalam doa itu kita mikir dong ini, mikir dong ini, mikir dong ini. Tapi doa, nah itu bukan doa, saudara. Ya, itu bukan doa. Itu saudara itu membuang waktu. Ya, oleh sebab itu dikatakan, ya, tetapi jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah sekarang supaya iso tenang itu bagaimana dan apa artinya tenang itu, saudara? Ya, apa artinya tenang? Tenang itu ya kalau diterjemahkan secara bebas, ya, tenang itu sebetulnya harus pandangannya tenang. Di dalam bahasa Inggris, ya, disebut sober minded. Artinya, saudara, cara berpikir yang sederhana, dosa mikir macam-macam, ya, mikir sing sederhana, sing tenang, ya. Hidup ini, saudara perhatikan, ya, hidup ini tidak iso tenang, saudara. Nek tidur mungkin baru tenang, tapi hidup ini sulit untuk tenang, ya, karena begitu kita bangun, kita sudah sibuk ini, sibuk itu, walaupun kelihatannya tidak sibuk, tapi pikiran kita itu mikir ini, mikir itu, ya. Jadi manusia itu sebetulnya tidak ada ketenangan. Nanti sudah mikir ini, wah, takut, khawatir, gelisah, dan macam-macam. Saudara bayangkan, ya, hidup
hidup ini ndak iso tenang. Kelihatannya mungkin kita ini duduk-duduk, tetapi pikiran kita itu belayang-belayang kemana-mana. Yang mikir ini, mikir itu, mikir keluarga, mikir anak, mikir suami, mikir istri, mikir kerjaan, mikir macam-macam. Kelihatannya tenang, tapi hidup ini tidak bisa tenang. Oleh sebab itu, firman Tuhan, jadilah tenang. Lantas, dari mana kita ini bisa tenang, saudara? Ya, dari mana kita bisa tenang? Kalau saudara membaca, ya, tidak usah dibaca, saya uraikan saja, ya. Kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, ya. Di situ dikatakan begini, buah roh. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, buah roh, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sukacita, damai sejahtera, tenang itu sebetulnya harus mempunyai damai sejahtera. Yang disebut tenang itu harus mempunyai damai sejahtera. Kalau tadi saya katakan kita bilang tenang, nek tidak punya damai sejahtera, tenang tapi pikiran mikir ini, mikir iku, mikir ini, mikir itu. Nah sudah mikir banyak, terus khawatir, gelisah, takut, susah, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, orang yang tenang itu dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 itu mempunyai damai sejahtera. Jadi kalau kita mau berdoa, itu kita harus bisa merasakan ada damai sejahtera. Sehingga doa kita itu tidak terganggu pikiran ini, pikiran ini, pikiran ini, pikiran ini. Ya, kita tidak terganggu. Sehingga kita bisa doa kita itu langsung tertuju kepada Allah. Itu sebabnya kenapa saudara ini berpikir gini, aku sering berdoa loh. Tapi rasa-rasanya doa saya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Aku mengalami susah, mengalami sakit, mengalami penderitaan. Aku berdoa sampai nangis-nangis berdoa. Gak dijawab oleh Tuhan. Saudara, ojo nyalahno Tuhan. Tuhan berfirman, tiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi kenapa doa kita tidak jawab? Yaitu salah. Kita doa tapi pikirannya ke sana, susah, takut, khawatir, gelisah. Jadi doa kita itu gelambiar, saudara. Tetapi kalau di sini dikatakan, jadilah tenang. Ya, saudara, jadilah tenang. Orang yang tenang itu mempunyai damai sejahtera. Hatinya tenang, ada damai sejahtera. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan.
tidak ada masalah lain, tetapi tenang, damai sejahtera. Doa yang begitu itu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang demikian itu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari kuasa pimpinan Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan dalam Galatia pasal 5, Roh Kudus itu memberi kita sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kalau itu saudara bisa mengerti, maka waktu kita berdoa, kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita mempunyai ketenangan, mempunyai damai sejahtera, dan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, itulah sedikit renungan. Biarlah renungan ini membangun saudara untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus, ya, supaya dengan kuasa Roh Kudus itu kita ditolong mempunyai damai sejahtera dan ketenangan. Itulah yang memberikan doa kita dipimpin, dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, kiranya renungan ini tidak kita perpanjang, ya, supaya kita hanya tahu doa yang dijawab oleh Tuhan itu kalau kita mempunyai ketenangan, mempunyai damai sejahtera. Nah, doa, ya, kelihatannya doa tapi pikirannya itu melayang kemana-mana. Doa itu tidak bisa sampai pada Tuhan. Doa itu tidak bisa dikabulkan oleh Tuhan, ya. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang doa. Doa itu harus dilandasi dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan penuh kesabaran, supaya doa kita ini sampai kepada Bapa. Sebab Bapa itu selalu berfirman, Bapa itu selalu menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan mendengar doa kami. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.